Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan katakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, katakan dengan iman, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Sekali lagi katakan, saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari jemaat saja, angkat kedua tanganmu, katakan, di saat. Siapa yang percaya akan terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan? Angkat suaramu, angkat pujianmu, kuat teguhkan hatimu. Engkau dahsyat Tuhan. Sekali lagi dengan penuh iman saudara, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas. Hadiratmu ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu pagi hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini ya Abah.
Hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, di setengah badai gelombang yang ada, kami akan tetap tenang, kami akan tetap teguh. Karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau turunkan pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Berapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu yang sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Engkau menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa. Anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik, Tuhan berikan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan hamba-Mu berjanji, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman, sama-sama katakan amin. Sorak-sorak haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Boleh mic saya dibesarkan sedikit saudara yang multimedia. Thank you Pastor Benny, Pastor Lia. Thank you all the praise and worship team. Saudara diberkati dengan praise and worship yang ada. Sekali lagi kasih kemuliaan yang terbaik bagi dia, katakan haleluya. Puji Tuhan. Yes, haleluya. Baik, saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara. Setelah melewati pandemik yang ada, amin saudara ya, kita bisa berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan. Oke, saya masih tunggu biar semua bisa duduk tenang dulu. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Yes. Baik. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Yang dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangannya sekali lagi, katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Minggu lalu Pak Tim sudah ada di tempat ini menyampaikan pesan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini minggu lalu saya ada di New Jersey. Mungkin saudara sudah kenal yang tadi worship leader-nya anak kami ya, Joseph. Dan kami datang bukan hanya Pak Tim, saya dan Joseph, tapi kami juga datang dengan anak kami yang kedua, Joanna. Boleh berdiri Joanna? Ya udah, itu di belakang itu. Haleluya. Jadi tahu lengkap gitu saudara ya edisinya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang unshakable and victory. Boleh sama-sama baca atau perkatakan 2, 3. Unshakable and victory. Ya, berapa banyak hari-hari ini terlalu banyak goncangan, terlalu banyak persoalan, terlalu banyak masalah. Tetapi kita percaya di tiap semua goncangan masalah yang ada, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia tetap Allah yang memberkati kita. Dia tetap Allah yang menyediakan bagi kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Tolong PowerPoint-nya boleh ditayangkan. Oke, sip. Ya. Nah, kondisi dunia hari-hari ini setelah pandemik belum tuntas. Ya apa iya? Bahkan di Indonesia ini kita juga lagi berdoa saudara, sudah mulai PPKM lagi saudara. Ya, karena apa? Karena mulai lagi gitu saudara ya. Saya mau dengar yang ini kenalan kami kenal lagi dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian juga kondisi yang ada dampak dari invasi Rusia dengan Ukraine. Mungkin saudara bilang, Bu, jauh banget. Kita ini Amerika, gitu ya. Tetapi saudara perlu tahu ini global dampaknya. Mungkin hari-hari ini belum terlalu terasa untuk Amerika. Tetapi asal saudara tahu, kondisi yang ada di Eropa hari-hari ini sangat amat menyedihkan.
Mungkin kalau saudara pernah ada di Indonesia sekitar 10-20 tahun yang lalu, kita pernah ngalamin yang namanya mati lampu giliran. Pernah nggak saudara ngalamin? Benar ya? Sekarang di Amerika nggak lagi, haleluya. Tetapi hari-hari ini Eropa lagi ngalamin saudara. Ya, Eropa loh gitu. Mungkin kita bilang, kayaknya nggak mungkin. Tetapi ini mereka sedang ngalamin. Kenapa? Karena pemasokan listrik yang ada, gas yang ada, ya karena faktor invasi Ukraine dengan Rusia dengan ke Ukraine itu mempengaruhi banget, saudara. Ya banyak demo-demo yang ada di Eropa. Eropa sedang digoncang oleh Tuhan. Dan saya percaya di balik goncang Tuhan punya rencana yang dahsyat. Katakan amin. Ya, sudah PowerPoint-nya boleh ditayangkan di slide kedua. Ya. Nah, apa lagi yang terjadi? Goncangan-goncangannya. Kita pernah ngalamin, pasti Amerika saudara ngalamin inflasi. Betul saudara ya? Sekarang gasnya 1 galon berapa Pak sebenarnya? Hampir 5. Belum bisa kembali seperti dulu 2,3 ya. Gitu ya. Berapa waktu yang lalu sempat 7 gitu saudara. Harga-harga mulai naik. Tetapi apakah gaji naik? Halo. Naik, puji Tuhan kalau naik. Di Indo belum soalnya ya. Saya pernah melayani di satu persekutuan wanita. Lalu kemudian saya share tentang kondisi yang ada. Dan saya perkatakan begini. Apapun yang terjadi di muka bumi ini. Sekalipun harga-harga naik. Tapi saudara perlu tahu. Berkat Tuhan pasti akan turun atas umatnya. Kok yang amin cuma 1 orang? Nah, yang tepuk tangan 1 orang. Haleluya ya. Saudara perlu aminkan ini gitu ya. Nah, waktu itu setelah selesai ibadah ada ibu-ibu pengurus yang datang sama saya begini. Bu, puji Tuhan, ibu ngomong seperti itu. Kenapa? Kita nih kalau ke persekutuan ibu-ibu kumpul ngomonginnya begini. Cabai keriting tempatmu berapa sekilo? Di tempatku udah sekian. Di tempatmu berapa? Ya ampun saudara, pasar dibawa ke gereja. Karena ibu-ibu pusing gitu ya, harganya naik. Ini dampak yang ada hari-hari ini ya. Lalu kemudian persediaan pangan menipis. Dan Eropa dalam kondisi yang hari-hari ini, khususnya Eropa saudara. Ya saya punya hati hari-hari ini berdoa untuk Eropa. Kenapa? Karena kita perlu tahu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga. Dari Indonesia, dari East to West, Barat, Amerika, Kanada, ke seluruh dunia dan akhirnya Yerusalem, Yesus datang kembali. Amerika ini sudah mulai dilawat Tuhan. Amin. Sedangkan Eropa, maaf, masih dalam proses. Ya, masih banyak yang mengeraskan hati dan lain sebagainya. Tapi nggak lama lagi saudara. Kalau Amerika sudah mulai dilawat Tuhan, Eropa sudah mulai dilawat Tuhan, masuk ke Yerusalem, Yesus datang untuk kedua kali. Ready or not, He's coming soon. Amin. Nah, oleh karena itu di balik semua goncangan yang ada, saudara saya perlu tahu bagaimana posisi kita, ya, supaya kita unshakable, supaya kita tidak tergoncangkan. Katakan amin. Survei membuktikan ada 60 negara sudah terancam bangkrut. Ini bukan perusahaan saudara, negara terancam bangkrut. Tapi puji Tuhan, data yang menyatakan dari IMF untuk Indonesia 2023 ada titik terang untuk Indonesia. Peningkatan ekonomi dari kuartal kedua ke ketiga itu meningkat untuk Indonesia. Kita percaya walaupun saudara di sini, kita orang Indonesia, kita tetap berdoa untuk Indonesia. Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat untuk Indonesia. Kasih tepuk tangan, katakan amin. Haleluya. Nah, mari baca bersama dengan saya Ibrani 12 ayat yang ke-23. 28, 23. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, saudara, ayat ini dahsyat saudara. Artinya apa? Dikatakan begini, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu saudara saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berubah dari kerajaan dunia, dari semua hal yang ada di dunia ini, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Artinya apa? Semua boleh runtuh, kerajaan dunia boleh runtuh, tapi kerajaan Allah tidak akan pernah runtuh karena kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah, waktu saudara mengerti kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekalipun di luar penuh dengan goncangan, sekalipun di luar penuh dengan tantangan, gelombang resesi apapun, harusnya kita tetap aman di dalam penyertaan, penyediaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi masalahnya kadang-kadang kita lupa. Ya apa ya? Begitu saudara dengar berita, mulai khawatir. Imannya mulai melorot. Ya, begitu dengar berita, kondisi-kondisi yang ada di luar, mulai jadi asam lambungnya naik, migrennya muncul gitu saudara ya. Kenapa? Pusing, gimana nanti saya ya, gimana ya, mulai di PHK, gimana ya, gitu saudara ya. Lupa bahwa kita ada dalam kerajaan yang apa saudara? Tak tergoncangkan. Ngomong yuk sama kiri kanan, kamu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar inget gitu saudara ya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ada langkah hidup tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Yang pertama, ya, langkah yang pertama, tolong slide-nya ikut saya. Satu lagi. Next. Satu lagi. Ya. Baca yuk 2, 3. Sadari dan hidup dalam kerajaan Allah. Kita nih kadang-kadang gak sadar loh saudara. Kita hidup nih dalam kerajaan Allah. Kita sadarnya ada di Amerika. Kita sadarnya kerja di pabrik. Kita sadarnya kerja di kantor. Kita sadarnya masalahku banyak. Aku stres. Aku depresi. Kondisinya kok begini. Itu yang kita sadar. Kita lupa. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini langkah pertama adalah sadari. Katakan sadari. Saya ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang seperti apa tuh? Gitu ya. Roma 14 dikatakan ayat yang ke-17. Baca yuk, ayatnya ada di sini. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang menandakan saudara dan saya ada dalam kerajaan Allah atau tidak. Yang pertama adalah kebenaran. Jadi kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. Kalau yang kita pikirin, mau makan apa ya? Bagaimana makanannya ya? Bagaimana minumannya ya? Banyak orang mau wisatanya jelas kuliner. Di Indonesia, di Amerika enggak. Amin, enggak beda maksudnya. Ya, mulai cari tempat-tempat makanan yang paling enak. Ya, harus dikunjungin gitu ya. Saya kalau pergi ke traveling dalam pelayanan, biasanya orang setempat akan bilang, "Bu, di situ ada makanan enak, Bu, harus pergi," gitu ya. "Bu, kalau pelayanan di sini, Bu, ada makanan ini, tempatnya di sini, enak, harus pergi." Waduh, belum mikirin jiwa-jiwa, belum mikirin firman, mikirinnya apa? Makanan. Harus coba. Sebelum ke Philadelphia, saudara, saya ke SF dan ke LA, banyak pesan-pesannya. Nanti makan ini, Bu, enak, makan ini enak, makan ini enak. Sampai sini saya lupa, saudara. Kenapa? Karena fokus kita bukan makanan. Amin. Kalau puji Tuhan bisa makan yang enak, haleluya. Itu bonus dari Tuhan. Amin. Tetapi kerajaan Allah adalah tentang kebenaran. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara di traffic light, lampunya kuning, kita harus injek rem atau gas? Kebenarannya rem atau gas? Kok masih beneran gas ya? Kalau di Indo, gas Indo, apalagi lihat kiri kanan nggak ada polisi. Ya, jangan lupa Indonesia sekarang sudah ada kamera di mana-mana, saudara. Tiba-tiba dapat surat cinta dari Komdak gitu ya. Sekarang udah begitu di Indo, udah maju gitu ya. Kebenarannya yang diinjak adalah rem. Faktanya banyak orang yang di luar, ya, yang diinjak gas. Ini bicara kebenaran loh.
Ya, kalau kita mau bicara tentang unshakable, artinya apa? Saudara, make sure your life dalam kebenaran. Istri, firman Tuhan bilang harus tunduk sama suami. Katakan. Wes, ini yang amin istri-istri, puji Tuhan. Ya, saya khotbah di salah satu cabang ya di Amerika nih ya, satu gereja di Amerika. Saya tanya begini, istri, firman Tuhan bilang kebenarannya harus tunduk kepada suami. Amin. Ya amin bapak-bapak saudara. Saya sampai gini, sampai kaget, kok suaranya beda nih ibu-ibunya ya. Wih, banter lagi saudara ya. Ini banyak orang Surabaya, banter bang, amin. Tapi laki semua. Istrinya pada tersipu-sipu. Ya, saya bilang pasti suami-suami bahagia kalau yang khotbah Ibu Indri. Supaya istrinya makin tunduk. Itu kebenaran saudara. Tapi Bu, banyak Bu. Ya, kalau Ibu Indri suaminya pendeta, gampang tunduk. Kan lakuin firman. Saudara, ini masalahnya bukan siapa suami saudara. Sekalipun belum bertobat, firman Tuhan bilang istri tunduk sama suami. Gak bisa dong Bu. Kan gak bertobat. Gak bisa Bu. Kan ngaco nih. Gimana saya bisa tunduk? Saudara, tak kasih tips ya untuk para istri ya. Ini denger ya, Pastor Benny, Pastor Lia gak cerita apa-apa loh tentang saudara. Jadi saudara aman. Ya, saya gak denger cerita kondisi saudara. Jadi begini saudara, waktu ada perbedaan pendapat antara suami dengan istri, suami bilang, saya maunya A. Kita kok rasanya sebagai istri, gak pas ya. Kok saya dapatnya B. Jangan ngegas. B, pakai klason. Benten B. Ya, geger rumah tangga. Betul? Ya kan? Tapi saudara bilang, kalau saya kok dapatnya B. Usul saya bagaimana kalau B? Kan dia maunya A kan? Enggak. A. Ya sudah istri. Bagian kita tunduk. Tapi doa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar keputusanmu saja yang terjadi. A atau B doesn't mean, nggak ada masalah buat saya. Yang penting keputusan Tuhan yang terjadi. Amin ibu-ibu. Kita nggak kesel, kita nggak marah, kita nggak jadi lemes, kita nggak jadi emosi, kita nggak mogok masak. Jadi bete, enggak. Keputusan Tuhan yang ada. Biar Tuhan memberikan hikmat pada suami saya mengambil keputusan yang dari Tuhan. Amin. Nanti kalau Tuhan kasih keputusan suami akhirnya ambilnya B, seperti usulan kita, jangan bilang tuh kan B, kamu sih. Jangan. Senyum aja, senyum sama Tuhan. Thank you ya Tuhan. Yang setuju ibu-ibu lambaikan tangan. Katakan amin. Minimal kita jadi enggak ribut di rumah tangga. Buat apa? Karena waktu rumah tangga kita ngalami ribut, apa yang terjadi? Berkat tidak turun dalam rumah tangga kita. Mazmur 133 katakan, waktu kita hidup rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Jaga saudara, jaga. Saya ini punya komitmen saudara sama Pak Tim dari awal kami menikah. Komitmennya adalah yang satu emosi yang waras ngalah. Jadi buat saya gini, kita adu waras aja dah. Ya, kadang-kadang mungkin kecapean, miskomunikasi, emosinya nggak macam-macam kok, cuma intonasinya lebih tinggi aja. Harusnya nyanyinya di C, ini di A gitu ya. Ya jadi kok gini misalnya gitu. Tapi saya tahu, ya. Saya tahu maksudnya ini kan situasional yang ada, yang kadang-kadang membuat kita mungkin naik emosinya. Kebenarannya adalah kita tetap jaga damai sejahtera. Amin. Selain kebenaran kedua damai sejahtera, makanya punya komitmen. Jadi kalau di antara kami, misalnya saya dengan Pak Tim, ada yang emosi, yang waras akan ngalah dan say, sorry ya kalau saya salah. Kan kalau salah benar kita urus belakangan. Tapi kalau orang emosi kita bilang sorry, turun gak emosinya? Halo, turun gak? Turun emosinya. Daripada dia emosi itu, emang cuma lu doang, gue juga bisa tahu. Ya udah ribut rame, ya udah ribut mulut dan lain sebagainya, ada piring yang terbang, wah kacau deh. Ya tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini semua menjaga damai sejahtera. Katakan amin.
Damai sejahtera. Ya. Firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, usahakanlah damai sejahtera dengan semua orang. Amin. Yang ketiga, kerajaan Allah bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, kalau buat saudara, yang membuat saudara sukacita itu apa? Apa? Naik gaji? Sukacita nggak? Sukacita. Dapat hadiah? Sukacita. Dapat bonus? Sukacita. Diajak jalan-jalan dengan tiket yang gratis? Wah, sangat sukacita. Apalagi yang kemarin kita cool, hobinya apa? Jalan-jalan. Banyak saudara. Ya, di cool kemarin ditanya hobinya yang jalan-jalan tuh banyak banget Pastor Benny. Siap-siap ajak jalan-jalan terus. Ya, itu buat kita sukacita. Tapi jujur saudara, sukacita itu sementara atau bisa lama. Sementara. Wih, sukacita lo, wah happy lo hari ini gitu ya. Cuacanya baik, makannya enak, dapat bonus lagi, happy. Tapi setelah beberapa jam cuacanya buruk, bete lagi, gitu kan? Nah, sukacita di sini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sukacita oleh Roh Kudus, yang bikin sukacita bukan hal-hal yang di luar, tapi hal-hal yang dari dalam. Hal-hal yang jadi hal-hal yang rohani. Jadi waktu saudara menyadari, iya Tuhan aku mau bersukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun dibetein orang, dijutekin suami. Kira-kira kalau saudara udah sampai di Amerika masih bisa ngerti jutek nggak? Masih ngerti ya? Jutek judes gitu ya. Ya, misal dijudesin istri gitu ya. Mungkin dimarahin sama tempat saudara bekerja. Ketemu sama orang kok di mobilnya diserempet misalnya gitu. Bisa nggak tetap sukacita? Kalau saudara tetap bisa bersukacita, saya tahu sukacita saudara bukan karena faktor di luar. Sukacita saudara karena Roh Kudus. Dan terus kita jaga supaya kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita menyadari dan hidup dalam kerajaan Allah, maka yang kedua dikatakan mengucap. Aduh bu, khotbahnya gak ada yang lain bu, khotbah mengucap syukur mah dari dulu udah pernah denger. Iya apa iya? Tapi masalahnya bisa gak kita terus konsisten mengucap syukur? Waktu happy bisa mengucap syukur. Aduh, mengucap syukur ya Tuhan baik, Tuhan tolong saya. Mengucap syukur ya Tuhan baik. Begitu ngalami masalah, kok Tuhan gitu sih? Gak salah nih Tuhan. Selalu biasanya yang baik, kok sekarang kayak begini? Nah saudara gitu ya. Sulit mengucap syukur. Padahal firman Tuhan, perintah Tuhan katakan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 baca yuk 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini perintah. Jadi waktu kita gak bisa mengucap syukur, saudara ingat ini perintah untuk mengucap syukur, saudara akan berkata, Tuhan mampukan aku untuk mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur adalah kita berterima kasih sama Tuhan. Makasih Tuhan untuk kondisiku seperti ini. Ada penyeleksian pemilihan astronot yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada seorang anak muda yang cinta Tuhan, dia masukkan aplikasinya untuk terpilih jadi astronot. Dia ikut pelatihan, dia lakukan segala sesuatunya. Lalu dari 10.000 yang mendaftar, dia terpilih menjadi dalam 1.000. Ya, wah dia udah senang. Nanti dipilih lagi dari 1.000 itu nanti dipilih lagi minimal jadi 10 gitu saudara ya. Begitu jadi pemilihan 10, dia masuk pilihan. Wah dia udah senang. Wah haleluya, saya bakal jadi astronot dan lain sebagainya. Saudara waktu dipilih 3 dari 10, dia tidak dipilih. Dia tidak masuk dalam pilihan itu. Wah dia gagal. Dia rasa tertuduh. Dia marah sama Tuhan. Tuhan di antara 10.000 orang saya udah kepilih 10 besar. Kenapa di antara 3 Tuhan kok gak adil. Tuhan kok begini. Tuhan wah ngomel saudara sama Tuhan. Pada hari peluncuran roket. 3 orang temannya yang masuk seleksi itu masuk. Dengan gagah sebelumnya, dadah ya, dia masih kecewa sama Tuhan, dia masih marah sama Tuhan.
Waktu semua naik, semua sudah siap, ready, mulai di counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Psh, naik roketnya. Dalam hitungan beberapa menit meledak di atas. Langsung anak muda ini berlutut dan berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak terpilih dalam 3 besar. Kalau dia terpilih, meledak saudara. Ada kalanya kita nggak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Jadi perlu mengucap syukur. Waktu saya bicara sama papi saya, Pi, Indri udah serius sama Timotius, kami mau menikah. Oh, papi saya marah saudara. Emang cowok cuma dia, makanya bergaul, jangan gereja terus. Ya, kenapa saudara? Karena pertama kali saya ngomong, papi saya langsung ngomong begini. Nomor 1, siapa nama Chinese papanya Timotius? Waduh, gubrak saya. Gak bisa jawab saudara. Papanya udah meninggal, saya masih ngeles saudara. Ya, tapi kan ada namanya. Gak ada, Pi. Kenapa gak ada namanya? Karena orang Jawa. 2, berapa beda usia? Yang kedua. Apa pekerjaannya? Pendeta. 3. Berapa beda usia kalian? 6 tahun. Ciong. Orang Chinese bilang ciong kan? Putus. Bayangin sudah. Ngomong 5 menit langsung putus sudah. Waduh, saya rasanya terpukul banget. Saya udah dengar suara Tuhan. Kami udah puasa. Udah dengar suara Tuhan. Ya udah bergumul. Tapi kami belajar mengucap syukur. Setiap kali ngomong. Putus. Wah, berapa waktu lagi? Setahun, 2 tahun ngomong putus. Pastor Benny, engkau beruntung Pastor Benny. Langsung nembak, langsung oke, langsung wah, boleh diboyong ke Amerika lagi. Pak Heri Bututi luar biasa. Ya, ngalamin saudara. Kalau nggak mengucap syukur, nggak ada hari ini saudara. Amin. Kami mengucap syukur, makasih Tuhan. Ngomong lagi sama papi, nggak boleh. Mengucap syukur lagi. Finally. Kami diberikan bonus sama Tuhan bisa menikah bukan di Indonesia tapi pemberkatannya di Holy Land. Wah, Tuhan Yesus dahsyat ya. Waktu pemberkatan di Holy Land saya ngomong sama Pak Tim, kalau tahu dulu ya pemberkatan yang di Holy Land yang kemarin-kemarin belum boleh ya kita biasanya mengucap syukur. Tapi kan kita belum tahu, betul nggak? Karena kita belum tahu, kok gini sih, pasti kan ada hal-hal seperti itu kan, kok nggak boleh sih gitu ya, dan lain sebagainya. Ada katanya persoalan saudara belum selesai, tapi yang Tuhan tunggu apa? Ucapan syukur. Ya, mungkin saudara udah dengar khotbah ini sering tentang ucap syukur, tapi pagi ini khusus untuk mempersiapkan saudara menghadapi resesi global ke depan. Mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Saudara, saya pernah punya pengalaman. Ada seorang ibu bilang begini sama saya. Bu Indri, saya bisa bikin martabak. Nanti ya Bu, kalau saya sudah buat martabak, saya kirim ke rumah ibu. Saya bilangnya apa saudara? Masa bilang, saya tunggu ya, kapan? Enggak dong. Pasti yang etikanya, thank you ya Bu. Betul gak saudara? Minggu depan ketemu di gereja. Bu Indri, aduh minggu ini saya masih sibuk Bu. Saya belum sempat bikin martabak. Nanti ya Bu kalau udah sempat saya bikinin ya. Martabak saya enak kok. Saudara saya ngomong apa? Thank you. Udah terima martabak? Belum. Sampai bulan depan ketemu lagi. Dia, aduh Bu saya sibuk banget Bu. Ada keluarga datang, ada ini. Saya belum sempat Bu. Tapi kayaknya bulan ini saya sempat ya dibikin Bu. Nanti kalau udah saya bikin saya kirim ya Bu. Bilangnya apa saudara? Thank you. Hari Selasa pagi dia WA saya. Bu Indri, hari ini saya ada waktu. Saya mau ke pasar, saya mau bikin bahan-bahan buat bikin martabak. Nanti kalau udah sempat saya bikin, saya kirim ke rumah ibu. Bilangnya apa? Hari Rebo pagi dia bikin martabak. Pagi ini saya lagi bikin martabak Bu. Nanti kalau udah mateng, saya panggil Uber, saya kirim ke rumah ibu. Bilangnya apa saudara? Q. Makanannya udah OTW dipanggil, dikirim sama Uber. Di Indonesia Gojek ya. Gojek, Grab, lah gitulah gitu ya.
Dia WA, Bu ini ya nomor WA nomornya Ubernya atau Grabnya, maka martabak sudah OTW. Ngomongnya apa saudara? Thank you lagi. Nggak bilang ini, masa sekian lama nggak dikirim-kirim? Nggak mungkin dong. Loh kan orang mau ngasih kok, iya kan? Begitu martabak sampai rumah, saya WA dong bilang, Bu martabak sudah sampai rumah, thank you. Bener gak? Udah makan? Belum. Abis saya makan, enak. Saya bilang apa? Thank you lagi, saya teks lagi. Bu martabaknya enak tenan. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Saudara bisa bayangin, dari pertama kata mau bikinin martabak, sampai saya terima martabak dan saya makan, mungkin 10 kali thank you. Bener gak saudara? Ini artinya apa? Ayo, thank you in advance. Di awal dengan Tuhan. Waktu saudara ngurus mungkin untuk status saudara. Saudara mungkin ngurus untuk visa saudara. Saudara ngurus untuk izin tinggal saudara. Saudara ngurus untuk pekerjaan saudara. Mengucap syukur di awal. Makasih ya Tuhan. Kalau engkau sudah kirim aku ke Amerika. Engkau punya rencana buat aku. Makasih ya Tuhan, engkau pasti akan pelihara hidupku. Makasih ya Tuhan, sekalipun aku di PHK di tempat ini, ada pintu yang lain yang terbuka. Makasih ya Tuhan, engkau punya rencana yang dahsyat. Makasih ya Tuhan, penyertaanmu sempurna. Makasih ya Tuhan, mengucap syukur. Udah terima? Mungkin belum. Tetapi thank you in advance, itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Ini yang bisa membuat saudara dan saya unshakable hari-hari ini. Kalau saudara maaf ya, engkau mulai marah, kesel, bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Damai sejahtera kita hilang. Sukacita kita hilang. Pengurapan bocor. Maka kita gak akan siap untuk menghadapi banyak tantangan. Tetapi waktu saudara mengucap syukur, saudara ngalami damai sejahtera, ngalami sukacita. The joy of the Lord is our strength. Sekalipun ada tantangan apapun, tetap bisa bersukacita, tetap bisa maju, tetap bisa meraih janji Tuhan. Karena ada kekuatan yang dahsyat. Katakan amin. Yang ketiga terakhir. Di sini dikatakan beribadah secara berkenan. Dengan hormat akan Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan. Mari kita beribadah dengan cara yang berkenan. Makanya tadi dikatakan jelas Roma 12 ayat 28. Waktu kita ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita benar-benar mengucap syukur dan beribadah dengan hormat dan takut. Saudara, ibadah dalam arti sempit itu adalah Sunday service seperti ini. Ini ibadah dalam arti sempit, ya. Dalam skup yang sempit adalah ibadah kita kumpul sama-sama, kita cool ya, ibadah mungkin ada yang di luar kota online gitu ya, itu ibadah ya. Tetapi ibadah dalam arti luas bukan hanya sekedar kita secara pribadi pujian penyembahan, kita secara pribadi saat teduh, tetapi ibadah dalam arti luas adalah seluruh hidup kita yang mau melakukan kehendak Tuhan dan nyenengin hati Tuhan. Amin. Itu seluruh ibadah kita. Artinya, waktu saudara bekerja, itu ibadah saudara loh. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. No cheating, no tricky. Lakukan yang terbaik. Seperti engkau lakukan buat Tuhan. Bukan aku lakukan ini buat dolar. Enggak, buat Tuhan. Makanya apa? Kebajikan, kemurahan akan mengejar kita. Kalau kita lakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Rubah mindset saudara. Saya kerjain ini, habis disuruh sih. Saya dilakukan ini, habis diminta sih. No. Sekalipun Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita, minta kita kerjain ini. Ya, atau di tempatmu bekerja, saudara harus kerjakan sesuatu. Tapi sudah lakukan semata-mata buat Tuhan. Apa yang terjadi? Maka Tuhan yang akan beri upah buat hidup kita. Kalau kita hanya melakukan buat manusia, upahnya gak ada saudara. Amin. Tapi kita lakukan buat Tuhan. Makanya kalau ibadah seperti ini dalam arti sempit, ayo pujian penyembahan sungguh-sungguh. Amin. Gak perlu WL-nya, ya worship leader bilang angkat tangan. Gak usah saudara, angkat tangan. Karena kita bukan nyenengin WL. Ada Pastor Benny, angkat tangan. Pastor Lia lewat, hurra dadadada, bahasa rohnya saya harus makin kenceng. Enggak.
kita lakukan buat Tuhan. Amin. Waktu saudara punya ibadah yang solid, yang sungguh-sungguh. Wow, ada goncangan apapun di luar, kita pasti tidak tergoncangkan. Kita pasti makin kuat. Kita pasti makin bisa meraih berkat dan mujizat. Katakan amin. Ada 2 tips saudara. Ya, itu tadi 3 langkah. Langkah pertama tadi apa? Sadari ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kedua, banyak mengucap syukur. Ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan. Sekarang ada 2 tips. Langsung aja. Ya. Tips yang pertama, satu lagi PowerPoint-nya. Ya, 2 tips ya. Tips yang pertama ya untuk menghadapi resesi inflasi ekonomi ke depan. Yang pertama adalah melakukan bagian kita dengan benar dalam perpuluhan. Ya, saudara, ini Pastor Benny, Pastor Lia nggak bilang ya, Bu Indri tolong khotbah perpuluhan, enggak. Tapi ini memang pesan Tuhan. Orang-orang yang beres mengenai ini dijaga Tuhan dalam resesi ke depan. Amin. Amin, ya, amin. Kalau saya bicara perpuluhan itu nggak ada hubungannya dengan kondisi keuangan gereja, no. Ya, banyak maaf saudara ya, banyak hamba Tuhan, terutama gembala, ya, itu sungkan kalau ngomong perpuluhan. Benar nggak apa benar? Benar ya Pastor Benny ya? Pastor Benny pasti enggak. Tapi di luar sana di Indonesia sungkan. Kenapa? Karena yang dia pikir waktu bicara perpuluhan, kas gereja. Tetapi saya bicara soal perpuluhan buat apa? Untuk menjaga hidup saudara agar berkat Tuhan dalam hidup saudara tetap tercurah sekalipun ada global resesi ekonomi. Amin. Ya, dikatakan di sini, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan baca saudara 2-3. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang, ujilah aku. Wow. Artinya, waktu saudara saya sungguh-sungguh beres mengenai perpuluhan, kita lagi minta Tuhan untuk apa? Membuka tingkap langit. Untuk baca. Membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya. Kalau mencurahkan itu sedikit atau banyak? Ayatnya nggak bilang gini ya. Aku akan membuka tingkap langit dan mengepret-ngepret berkat. Orang Indonesia pasti tahu ngepret ya. Memercik-mercik. Enggak. Mencurahkan. Saya belajar dari hidup saya. Saya berani khotbah ini kenapa? Karena saya belajar hidup saya. Setiap berkat yang saya terima, saya nggak nunggu-nunggu, saudara. Nggak nunggu sampai akhir tahun. Waduh, kelamaan gitu ya. Akhir bulan, kelamaan. Ya, sekalipun dikit berkat yang diterima, langsung saya beresin perpuluhannya. Kan bisa transfer. Kenapa? Karena kalau nggak bisa lupa. Betul? Betul, saudara? Saudara mau Tuhan lupa memberkati saudara? Kan enggak. Tetapi kita melakukan ini bukan supaya saya terima berkat yang banyak, supaya saya enggak. Kita lakukan ini karena kita cinta Tuhan. Amin. Kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Saya berdoa kita semua beres untuk perpuluhan. Amin. Artinya jangan sampai kotaknya perpuluhan, amplopnya perpuluhan, isinya 3%. Kan gak ada yang tahu. Yang lain lihatnya saya masukinnya di kotaknya perpuluhan, amplopnya perpuluhan. Tapi Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Kedepan ini jangan sampai miss untuk hal ini. Sekali lagi, bukan soal kas gereja, tapi supaya saudara mengalami terus penyediaan Tuhan di tengah semua resesi ekonomi yang ada. Katakan amin. Yang kedua, saudara, tips yang kedua, dikatakan saya tulis di sini adalah menabur. Baca yuk 2-3. Aduh Bu, kasih perpuluhan aja gak cukup Bu. Tambah lagi nabur. Wah soro Bu, aduh kurang. Nah justru karena gak beres perpuluhan, kita kekurangan. Tiba-tiba butuh ini, tiba-tiba butuh ini. Kok pengeluaran banyak ya?
Nah iblis bilang, makanya kalau kamu kasih perpuluhan gak cukup kan? Padahal kebalik, justru karena kita gak kasih perpuluhan, banyak kebocoran-kebocoran. Firman Tuhan bilang ini, belalang pelahap, pengirik, pelompat dikirim untuk apa? Mencuri berkat. Tapi kalau kita udah beres perpuluhan, misalnya diizinkan terjadi banyak pengeluaran-pengeluaran yang mendadak, yang accident dan sebagainya, saudara berdoa begini, Tuhan, aku perintahkan berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah dalam rumah tanggaku di dalam nama Yesus. Yang hilang, yang dicuri oleh iblis, aku minta 7 kali lipat dikembalikan dalam rumah tanggaku dalam nama Yesus. Saudara bisa kaget-kaget, tiba-tiba ada berkat-berkat ekstra, bonus, unpredictable yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tapi syaratnya perpuluhannya beres dulu. Karena kalau itu nggak beres, Tuhan bilang nggak bisa nak, kamu nggak lakukan ini. Amin, amin, amin. Ya, saya ingat kira-kira 15-20 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang nubuatkan saya. Dia bilang begini, jangan berpikir dari mana uang akan datang dalam hidupmu, tapi perintahkanlah berkat, maka berkat akan mengalir dalam rumah tanggamu. Wow. Jujur saudara, kita suka mikir gak uang datang dari mana dalam hidup kita? Pernah mikir gak? Jujur mikir gak? Kan saya kerja sekian hari, sekian jam, kali sekian dolar, saya pasti akan dapat sekian dolar, betul kan? Saya kan ini, saya kan itu, ada cadangan ini, ada kontrak ini, bakal dapat segini. Kita mikir nih secara manusia. Tapi waktu itu 15-20 tahun yang lalu, hamba Tuhan ini nubuatin saya, jangan mikir. Karena manusia secara manusia kita pasti mikir. Tapi dikatakan apa? Perintahkanlah berkat. Waktu kita bereskan perpuluhan, saudara perintahkan berkat, saudara akan terkaget-kaget. Kenapa? Berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Berkat supranatural, unpredictable. Tuhan siap mengirimkan dalam rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin, katakan haleluya. Yang kedua menabur. Apa yang ada orang, camkanlah ini ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi tuaian kita korelasi dengan taburan kita. Saudara menabur sedikit, ya pasti yang kita tuai sedikit. Menabur banyak, saya punya 3 biji mangga. Saya tabur, saya tanam. Saya jadi punya 3 pohon mangga. Setiap pohon mangga misalnya ada 15 buah, maka saya akan dapatkan 45 buah. Kalau saya punya 10 biji mangga, tak tabur 3 dah, yang 7 saya makan. Makan biji saudara. Hasilnya ya tetap 3. Tapi kalau saya menabur 10, maka ada 10 pohon mangga. Hasilnya berlimpah-limpah. Tapi ingat kalau kita menabur, jangan mikir gini, saya nabur ya Tuhan, awas ya nggak nuai. No. Ya, motivasi saudara menabur harus adalah untuk taat dan nyenengin Tuhan. Nah ini harus jelas nih saudara. Ya, amin, amin. Ya, saya belajar untuk menabur. Waktu dulu saya kuliah ada kuesioner karunia rohani, gitu ya. Karunia memberi, menasehati, memimpin, karunia mengajar, berbelas kasihan dan memberi. Dulu waktu saya kuliah isi kuesioner ini, nilai karunia memberi saya paling kecil. Ya, paling kecil. Dan saya berkata, wah puji Tuhan, saya punya karunia memimpin, saya punya karunia mengajar, saya happy dengan karunia itu. Tapi sampai beberapa waktu kemudian, shifting terjadi dalam paradigma saya. Ini kan perubahan new paradigm nih, tahun ini ya, perubahan paradigma. Itu udah lama waktu saya masih kuliah juga. Tiba-tiba saya mikir begini, Tuhan Yesus punya karunia-karunia itu, 7-7-nya sempurna. Masa saya cuma bersyukur dengan karunia saya yang beberapa yang baik, tapi yang kecil ini saya nggak tingkatkan. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan tolong saya untuk meningkatkan karunia-karunia saya yang lain. Termasuk karunia memberi. Apa yang terjadi? Saya minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, saya lakuin.
Ya, Tuhan suruh apa saya lakuin. Jadi tiba-tiba Tuhan gerak ini, kamu berkati orang itu. Ya saya berkati. Tiba-tiba nggak tahu gimana wajah seseorang terbayang dalam pikiran saya. Ini kenapa ya Tuhan? Kok saya ingat orang ini ya? Tiba-tiba Tuhan taruh, kamu transfer berkat untuk orang ini. Jangan saudara berdoa ya, moga-moga wajah saya terpancar di muka Bu Indri. Gitu ya, haleluya. Saya lakukan saudara, tiba-tiba saya ingat orang ini Tuhan. Kenapa ya orang ini ya Tuhan? Entah itu teman kuliah yang udah lama banget, tapi saya punya kontaknya. Ya, atau mungkin teman pelayanan dari gereja yang lain gitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan suruh saya lakukan dengan taat. Kadang-kadang saya masuk ke toilet saudara. Di Indonesia ada toilet umum. Begitu masuk toilet, toiletnya kotor, bau. Terus cleaning service-nya nih berdua ngobrol. Waduh, sambil main HP, ngobrol. Tapi Tuhan bilang gini, berkati dia. Saya bilang gini, gak mau Tuhan, gak kerja. Enak dong dapat duit, betul gak? Ya walaupun mungkin cuma 20.000, 50.000 misalnya gitu. Saya keluar dari toilet, gak sejahtera saudara. Tuhan bilang balik, berkati 2 orang itu. Saya balik saudara. Orang yang di cleaning service bilang gini, oh, Bu mau ke toilet lagi gitu kan. Baru keluar kok masuk lagi. Ada yang ketinggalan Bu. Enggak. Saya kasih dia. Orang yang sampai bingung. Makasih ya Bu. Gitu. Saudara, ada hal-hal yang kita gak tahu. Tapi kita lakukan dengan taat. Amin. Ya, ayat selanjutnya. Ini ayat terakhir saudara ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Ingat, kalau saudara berkata Tuhan, saya nggak punya banyak persediaan untuk saya bisa menabur. Semuanya pas, mepet. Tapi saya beres untuk perpuluhan. Ada satu ayat firman Tuhan katakan apa? Minta benih untuk ditabur. Apa saudara? Minta benih untuk ditabur. Jadi saudara bilang gini, Tuhan aku mau menabur Tuhan, tapi aku gak punya Tuhan. Aku minta benih. Nanti saudara bisa tiba-tiba dapat berkat ekstra, dapat bonus ekstra. Nah saudara tanya sama Tuhan, Tuhan ini benih ini buat siapa ya Tuhan? Saudara dengar suara Tuhan dan saudara taat. Kenapa? Menghadapi tantangan ke depan. Goncangan ekonomi yang akan datang. Yang makin dahsyat. Kita harus pastikan ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan berkemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Janjinya selalu kemenangan. Tidak ada janji Tuhan engkau ngalamin masalah, kondisi di mana kekurangan, kelaparan, enggak ada. Selalu berkemenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, tolong tim praise and worship. Makasih Tuhan. Kira mata kaya Ramashana. Ku yakin kau hadir di sini. Kita mau masuk dalam refrennya aja. Ku yakin kau Ramashaka ya Rabataka ya Rabu ya Rabakana ya Rabaki. Kau hadir di sini. Mari bawa hidup saudara di hadapan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kuriara bataka yara laba shika yara laba kuriara bayara laba yara laba yara laba kuriara bayara laba yara laba yara laba yara laba shaka yara laba 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 shika yara laba yara laba yara laba yara di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Tuhan
memberi kemenangan, kiranya gemilang. Tuhan siap memberikan pemulihan. Kuasanya yang tidak terbatas, nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar musik terus naikkan pujian ini. Saya tahu ada beberapa di antara saudara hari-hari ini, engkau mungkin dalam kondisi yang kalah, engkau mungkin dalam kondisi yang lemah, engkau mungkin sulit mengucap syukur. Yang ada adalah marah, sungut-sungut. Mungkin kau ada hal-hal yang mengganjal di hatimu, tetapi pagi ini kau berkata, Tuhan, aku mau mengucap syukur. Sekalipun sulit, aku mau mengucap syukur. Aku mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau itu orang saudara, angkat tangan di mana kau berdiri. Kamu banyak mengucap syukur. Saudara berkata, saya mau Tuhan untuk hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Angkat tangan saudara. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Makasih ya Tuhan. Ada beberapa menit Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan mengurapi saudara. Yang sudah angkat tangan dan rindu didoakan, saudara boleh maju ke depan. Ku yakin kau hadir di sini. Yang rindu didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Biar saudara tidak tergoncangkan di tengah tantangan yang ada. Nyata di sini kemenangan terjadi. Saya undang Fatim untuk bantu mendoakan. Ku yakin kau hadir di sini. Yes Lord. Ku rasa yang sudah di depan, mari berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Yakin kau hadir. Ayo percaya Tuhan. Ku rasakan masa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata sini. Kemenangan terjadi di sini. Syurahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curah. Ya Rabbah syarah di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tempat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
terjadi sekarang. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Mari kita sama-sama terus sembah Dia. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala 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 bara 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 bara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari saudari-saudari doakan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Semua yang datang dengan kelemahan tubuh, kami perkatakan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Semua sakit penyakit apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman yang dibagikan. Kami berdoa Engkau meteraikan semua firman yang kami terima. Biar firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menghadapi semua tantangan yang ada. Kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu, umat-Mu di menjelang akhir dari 2022 masuki 2023. Di semua tantangan yang ada, setiap kami juga terus mengalami kemenangan gilang gemilang. Mari saudara terus menyembah Tuhan. Korea rabakaya ralama syekira. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Rabba syarala bara 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 bara. Ya Rabba syarala bara 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 bara.
Ya la bashara la bara 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 bara. Ya la bashara la bara 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 bara. Ya la bashara la bara 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 bara. Ya la bashara la bara bara. Ya la bara 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 bara. Ya la bashara la bara 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 bara. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Makasih Bapa, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Biar kami terus menjaga pengurapan yang daripada-Mu. Kami menjaga Tuhan seluruh hidup kami makin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab gak ada lagi yang kami kejar dalam hidup ini selain menyenangkan Engkau. Kami bersyukur untuk ibadah pagi siang hari ini. Meteraikan seluruh firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, satu persatu. Keluarga lepas keluarga, kami terus mengalami kemenangan gilang gemilang. Kami tidak tergoncangkan, karena kami hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah.